Masa orientasi mahasiswa baru, sebuah babak baru dalam perjalanan pendidikan, seharusnya menjadi gerbang penyambutan, ajang perkenalan yang hangat, dan jembatan untuk beradaptasi. Namun di balik atribut kampus, terkadang terselip cerita kelam. Cerita tentang pelonco dan bullying yang merenggut senyum dan menggantikan semangat dengan ketakutan. Melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga kata-kata yang bisa menyakiti secara emosional. Pelonco sebuah tradisi yang seringkali disalahartikan. Sebagai ajang pendewasaan justru bisa menjadi pintu masuk bagi tindakan bullying. Kita mengenal berbagai bentuknya. Ada bullying verbal berupa bentakan, jekan, dan makian. Bullying fisik yang melibatkan sentuhan atau tindakan fisik yang menyakitkan. Bullying psikologis yang menyerang, mental seperti pengucilan, ancaman, atau intimidasi. Dan di era digital ini, ada pula bullying siber melalui media sosial atau pesan elektronik yang merendahkan. Penting untuk dipahami tindakan pelonco dan bullying, terutama yang melanggar batas kemanusiaan dan merugikan korban. Bukanlah tradisi atau bagian dari ospek, melainkan sebuah tindakan pidana. Hukum di Indonesia tegas melindungi setiap individu dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Dalam KUHP Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, atau bahkan Pasal 170 tentang pengeroyokan, dapat menjerat pelaku bullying. Untuk bullying siber, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat diterapkan, terutama jika mengandung unsur pencemaran nama baik atau pengancaman. Lebih jauh, regulasi di lingkungan pendidikan tinggi, seperti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS, juga bisa menjadi landasan hukum yang kuat, mengingat pelecehan seringkali menjadi bagian dari rantai bullying. Penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pelaporan. Para pelaku pelonco dan bullying akan menghadapi konsekuensi serius. Dari sisi kampus, sanksi bisa berupa teguran keras, skorsing, hingga pemecatan atau dikeluarkan dari kampus. Sedangkan dari sisi hukum pidana, mereka bisa dikenakan denda, bahkan hukuman penjara, tergantung tingkat keparahan perbuatannya. Selain sanksi pidana, dampak sosial dan psikologis bagi pelaku juga tidak bisa diabaikan. Reputasi mereka bisa tercoreng, sulit mendapat pekerjaan, dan akan selalu teringat sebagai pelaku bullying. Ini bukan hanya tentang hukuman, tapi tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan orang lain. Kita semua memiliki peran untuk menghentikan mata rantai pelonco dan bullying. Bagi para senior, jadilah mentor yang baik, bukan penindas. Tunjukkan bahwa senioritas adalah tentang membimbing, bukan menguasai. Bagi mahasiswa baru, kenali hak-hak Anda, jangan takut bersuara, dan cari bantuan jika Anda merasa terancam. Mari kita tegakkan keadilan, hancurkan budaya kekerasan, dan ciptakan kampus yang benar-benar menjadi rumah bagi setiap mahasiswa. Salah satunya adalah video viral sekelompok mahasiswa yang membuli mahasiswi di dalam lift kampus. Baik, dan selain terkait informasi soal bully tadi, karena ini akhir pekan, waktunya juga jalan-jalan nih Freddy. Kita akan ajak Anda pemirsa untuk masuk lorong waktu di era kolonial. Kita ke Kampung Kumuh yang kini telah menjadi kampung wisata sejarah. Bersama saya Lianita Ruhyat. Dan saya Freddy Cahya. Inilah redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Aksi sekelompok mahasiswa di Jambi yang membuli mahasiswi baru dalam lift kampus viral di media sosial. Pihak kampus kemudian memberi peringatan keras kepada para pembuli. Video mahasiswa yang dibuli oleh sekelompok mahasiswa lainnya di dalam lift kampus viral di media sosial. Pihak kampus menyebut sang mahasiswi merupakan mahasiswa baru yang risih dengan candaan tersebut.
Pasca viral, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Dr. Bahrul Ulum memastikan kejadian tersebut sudah diselesaikan secara internal. Dilansir dari Detik Sumsel pada Sabtu, mahasiswa yang membuli sudah diberi peringatan keras. Oza, aku mau ngobrol sebentar sama kamu tentang sesuatu yang serius di kampus kita. Apa itu Mujam? Kelihatan kamu memang lagi mikirin sesuatu. Aku perhatikan akhir-akhir ini ada beberapa teman yang kayaknya sering dapat perlakuan nggak baik, bahkan sampai dibully. Aku nggak nyaman melihatnya. Iya, aku juga sempat dengar cerita dari beberapa teman. Bullying itu bukan cuma fisik, tapi kadang kata-kata itu bisa terluka lebih dalam. Benar banget. Aku takut kalau mereka terus diam dan nggak ada yang bantu, nanti malah semakin parah. Kita harus berani angkat suara, Jam. Kadang pelaku bullying itu butuh ngerti dampak dari tindakan mereka. Tapi, kita juga harus hati-hati biar nggak malah tambah masalah. Mungkin kita bisa ajak pihak kampus buat bikin program anti-bullying. Itu ide yang bagus. Kita bisa juga buat kelompok pendukung supaya korban bullying merasa nggak sendiri. Kalau kita bergerak bareng, aku yakin kampus bisa jadi lingkungan yang lebih aman dan nyaman buat semua. Setuju. Aku siap bantu. Yuk, kita mulai dengan ngobrol sama teman-teman lain dan nyusun rencana. Terima kasih ya, Za. Bersama kita bisa lawan bullying dan ciptakan lingkungan kampus yang lebih baik. Sama-sama Jam. Ini langkah kecil kita, tapi sangat berarti.